Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurhalisa dengan NIM 2322080021. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai peraturan pencegahan tubrukan di laut atau biasa disebut dengan P2TL. Laut adalah jalur transportasi yang vital bagi perdagangan dan perjalanan antar wilayah. Namun, tanpa aturan yang jelas, kapal-kapal dapat saling bertabrakan dan menimbulkan kerugian besar, baik materi maupun korban jiwa. P2TL hadir sebagai pedoman untuk mencegah hal tersebut. Dalam presentasi ini, saya akan membahas 10 aturan penting dari P2TL secara ringkas. Baik, mari kita mulai membahas dari aturan pertama. Peraturan yang pertama ini berlaku untuk semua kapal, baik di laut lepas maupun di perairan yang terhubung dengan laut. Artinya, setiap kapal besar atau kecil wajib mematuhi aturan ini. Tujuan utamanya adalah menjaga keselamatan pelayaran dan mencegah terjadinya tabrakan di laut. Jadi, bisa dibilang peraturan satu ini adalah fondasi dari semua aturan lain dalam P2TL. Setelah membahas tentang penerapan pada aturan pertama, kita beralih ke aturan kedua, yaitu tentang tanggung jawab. Peraturan kedua ini mengingatkan kita bahwa mematuhi aturan saja tidak cukup. Di laut, situasi bisa berubah dengan cepat tanpa kita duga. Karena itu, setiap kapal, setiap nahkoda, dan setiap awak kapal tetap punya tanggung jawab penuh untuk mengambil langkah pencegahan agar tabrakan tidak terjadi. Artinya, semua orang di kapal harus selalu waspada, sigap, dan siap bertindak demi keselamatan bersama. Setelah memahami pentingnya tanggung jawab, kita masuk ke aturan ketiga, yaitu definisi umum. Peraturan ketiga ini berfungsi untuk menyamakan persepsi. Di sini dijelaskan arti dari berbagai istilah penting yang digunakan dalam P2TL. Misalnya, apa yang dimaksud dengan kapal, kapal layar, kapal mesin, kapal penangkap ikan, hingga kapal yang sedang berlabuh. Dengan memahami definisi ini, semua pihak mulai dari pelaut, nahkoda, hingga petugas akan memiliki pemahaman yang sama, sehingga tidak ada kebingungan atau salah pengertian saat berada di laut. Aturan keempat, penerapan. Aturan-aturan dalam sesi ini berlaku dalam setiap keadaan penerapan. Maksudnya, dari aturan ini berlaku untuk semua kapal di laut dan di semua perairan yang dapat dilayari oleh kapal laut. Nah, peraturan kelima ini tentang pengamatan. Pengamatan yang baik yaitu pengamatan yang menggunakan penglihatan, pendengaran, maupun semua sarana yang tersedia dalam suasana dan keadaan yang ada, sehingga dapat membuat penilaian sepenuhnya terhadap situasi dan bahaya tubrukan. Contohnya yaitu tentang pengamatan kapal dan bagaimana kapal harus ditetapkan saat berlayar atau berlabuh. Tujuannya adalah memastikan setiap kapal berada di tempat yang aman dan tidak menghalangi jalur kapal lain. Aturan keenam ini membahas tentang kecepatan aman. Laju aman adalah kecepatan terkendali kapal sehingga dapat menghindari bahaya tubrukan secara tepat, dan efisien. Faktor yang harus diperhatikannya itu yang pertama, tindakan penglihatan. Yang kedua, kepadatan lalu lintas. Yang ketiga itu daya olah gerak. Keempat, pada malam hari. Yang kelima, keadaan angin, arus, dan bahaya navigasi. Jadi, setiap kapal harus selalu berlayar dengan kecepatan aman sehingga dapat mengambil tindakan yang tepat dan efektif untuk menghindari tubrukan dan dapat dihentikan dalam jarak yang sesuai dengan keadaan dan kondisi yang ada. Aturan ketujuh, bahaya tubrukan. Setiap kapal wajib menggunakan sebuah sarana yang tersedia sesuai kondisi dan situasi untuk mendeteksi potensi tabrakan. Jika ada keraguan, maka bahaya harus dianggap ada. Jika radar tersedia dan berfungsi baik, harus digunakan secara cermat dengan pemilihan skala jarak yang tepat dan pemantauan objek secara teliti, termasuk melalui radar plotting. Perkiraan tidak boleh dibuat dari informasi yang tidak jelas, terutama dari radar yang samar. Dalam memperkirakan bahaya tabrakan, perlu diperhatikan bahwa bahaya harus dianggap ada jika barangan kapal tidak berubah secara drastis. Adapun bahaya tubrukan dianggap ada jika yang pertama itu timbul keraguan, yang kedua
Beringan pedoman tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Yang ketiga, mendekati sebuah tundaan. Yang keempat itu mendekati kapal besar. Yang kelima, mendekati kapal dengan jarak dekat. Aturan 8 itu tindakan untuk menghindari kebrukan. Yang pertama, mengambil tindakan tegas dalam waktu yang tepat. Yang kedua, perubahan haluan yang cukup besar. Yang ketiga, mencegah situasi meruncing lainnya. Keempat, menjaga-jaga aman. Yang kelima, mengurangi dan menghentikan laju. Jadi, tindakan untuk menghindari keburukan harus diambil dengan tegas, cukup waktu, dan dengan memperhatikan aturan pelayaran yang baik. Perubahan haluan atau kecepatan harus cukup besar sehingga terlihat jelas oleh kapal lain, serta dilakukan sedini mungkin untuk menghindari situasi berbahaya. Aturan 9. Alur pelayaran sempit. Sikap kapal di alur pelayaran sempit. Yang pertama itu mempertahankan jarak sedekat mungkin dengan batas luas alur. Yang kedua, tidak boleh merintangi penyeberangan kapal lain. Yang ketiga, tidak boleh memotong alur pelayaran. Yang keempat, menghindari berlabuh jangkar. Jadi, kapal yang berlayar di jalur sempit atau kanan harus tepat berada sedekat mungkin dengan sisi luar jalur yang berada di sisi kanannya, jauh, aman, dan memungkinkan. Contoh, pada gambar di samping saya menunjukkan dua kapal sedang berlayar di tikungan jalur sempit dengan memberi isyarat bunyi tiup satu suling panjang dan kapal satunya menjawab satu suling panjang. Aturan 10. Sistem pemisahan lalu lintas. Sikap kapal yang berlayar di bagan pemisah yaitu yang pertama, berlayar dalam arah jalur lalu lintas sesuai. Kedua, menjauhi garis atau zona pemisah. Yang ketiga, memasuki atau meninggalkan jalur pada ujung jalur. Yang keempat, menghindari memotong jalur lalu lintas. Kelima, menghindari berlabuh jangkar. Yang keenam, menghindari penangkapan ikan. Contoh pada gambar di samping, menggunakan jalur yang benar. Demikian pembahasan mengenai 10 aturan penting dalam peraturan pencegahan keburukan di laut. Ingat, kepatuhan terhadap aturan bukan hanya kewajiban, tetapi juga bentuk tanggung jawab kita untuk menjaga nyawa, kapal, dan lingkungan laut. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ini terdapat kata-kata yang kurang berkenaan atau penjelasan yang kurang tepat. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.